Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari hidup kita dengan baik. Dan hari yang baru hari ini kita kembali akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan Roh Kudus untuk memberi hikmat kepada kita. Mari kita berdoa. Berkati kami hari ini Tuhan, agar dalam perjalanan hidup kami dapat jalani itu dengan baik. Kami kembali akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini saudara-saudara terangkat dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayat yang ke 36. Firman Tuhan demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ini membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota. Dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia. Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang boleh diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa jalan salib bukanlah jalan yang nyaman. Yesus memberitahu setiap orang yang mau mengikut dia agar menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Itu yang pernah dikatakannya. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita. Ia sudah mengikuti saran Yakobus dan para penatua di Yerusalem sebelumnya dengan menjalankan upacara pentahiran sebagai tanda bahwa ia menghormati hukum Taurat. Namun orang-orang Yahudi dari Asia melancarkan tuduhan palsu dan memprovokasi rakyat bahwa Paulus menentang bangsanya sendiri, hukum Taurat yang mereka agungkan, dan menajiskan bait Allah dengan membawa masuk orang non-Yahudi ke dalamnya. Ayat 28. Tuduhan itu serius Bapak Ibu dan saudara-saudara karena nyawa menjadi taruhannya. Dampaknya akibatnya rakyat terhasut sehingga menangkap dan menganiaya Paulus. Ayat 30-32. Mereka main hakim sendiri tanpa menyelidiki kebenarannya. Mereka ingin melenyapkan Paulus karena dianggap mengkhianati bangsa. Namun usaha mereka tidak berhasil karena Tuhan menggerakkan kepala pasukan Romawi untuk memimpin pasukannya dan menyelamatkan Paulus dari tangan orang Yahudi.
Rakyat yang terprovokasi juga kebingungan sehingga tidak dapat memberikan jawaban yang tepat bagi pertanyaan kepala pasukan itu, ayat 33 sampai ayat 34. Paulus, saudara-saudara, telah berusaha mengikuti aturan dan menunjukkan niat baiknya, tetapi ia tetap mengalami perlawanan. Dan disinilah pentingnya, saudara, bagi kita juga hari-hari ini. Mengikut Kristus memang tidak selalu mudah. Kita harus siap membayar harga, menderita demi iman kita dan Injil yang kita beritakan. Kalau tidak, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, tidak ada jalan mundur bagi kita. Kita harus siap menghadapi tuduhan, fitnah, dan penderitaan. Sebagaimana Yesus, Rasul Paulus, dan para pengikut Yesus yang lain yang mengalami penderitaan seperti ini. Namun, dalam semua itu, dalam setiap bagian-bagian seperti itu, Tuhan terus menyertai dan akan tetap menolong kita. Ingatlah saudara-saudara, bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nantinya kelak. Oleh karena itu, bila kita harus menderita demi Injil hari-hari ini, marilah kita tetap setia mengikut Kristus karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita terus berjalani kehidupan iman dan percaya kita kepada Kristus, sekalipun tantangan dan pergumulan setiap hari akan semakin hebat kita alami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini Tuhan, karena Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk sejenak menikmati firman-Mu yang pada akhirnya mengajarkan kepada kami untuk tetap menyatakan kesetiaan kepadamu. Setiap hari Tuhan, kami selalu diperhadapkan dengan begitu banyaknya tantangan dan pergumulan dalam hidup kami. Tetapi itu tidak akan pernah menyurutkan hati kami, semangat kami untuk terus mengikut Engkau. Sehingga ya Tuhan, kami mohon, biarlah ke depan ketika pergumulan dan penderitaan yang lebih hebat lagi terjadi dalam kehidupan kami, berikan kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak kaget, karena semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, pergumulan-pergumulan seperti itu sesungguhnya adalah bukti bahwa dunia ini akan senantiasa menolak Engkau, dan melalui kami pun akan merasakan penderitaan karena bagian-bagian tersebut. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk selalu kuat dan setia kepadamu, karena kami percaya apa yang kami beritakan adalah tentang kerajaan sorga, tentang keselamatan yang bukan hanya kami nikmati, tetapi orang yang lain juga di sekitar kami akan menikmatinya. Kami mau berdoa mendoakan pergumulan yang dihadapi oleh anggota jemaat-Mu Tuhan, khususnya bagi mereka yang sakit. Cucu dari Nyonya Peter Rama, Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Potongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cea Dengen, Nyonya Markus Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onni S. Lakbur Lawal, Nyonya Palimbunga, Saudara David Renden, Bapak mertua dari Bapak Evandi Padang, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Bane, Saudara Naftali Minna, Priscila, Bapak M. Pasalongan, Diva, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Matius Patu, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle, Alvaro, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Nabaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, Bapak Reman Sambo di Jakarta, anak Angga, anak kekasih dari Ibu Pendeta Bertapatu yang sementara dirawat di rumah sakit, dan yang lainnya Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit.
Teruslah mendampingi mereka dalam pergumulan mereka agar mereka tetap setia kepadamu dalam keadaan sakitnya. Kami juga mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dalam semua bagian-bagiannya. Berkati dan kuatkan kami semua Tuhan untuk terus berjalan dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan kami dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami berdoa dalam pergumulan kami di masa pandemi ini, Tuhan terus memberkati pemerintah kami agar mereka juga terus menjadi alat damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan dan kebersamaan kami. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani kehidupan di hari ini, dalam seluruh tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, Tuhan terima kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalani hari ini dengan baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pergumulan bisa saja datang terus dalam kehidupan kita, tetapi kasih, perlindungan dan berkat-berkat Tuhan juga terus akan datang dalam hidup kita. Shalom.